Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak bosan ya untuk menonton video saya tentang perdonatan. Dan setiap hari, hampir ya setiap hari donat lagi. Semoga saja ini bermanfaat. Oke, langsung aja ke cara pembuatannya. Di sini saya pakai tepung cakra kembar, ini sisa kemarin ya, sebanyak 500 gram. Kemudian masukkan 60 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, dan 2 gram bread improver. Kemudian diaduk rata semua bahan kering. Lalu masukkan campuran 3 kuning telur dan susu cair sebanyak 320 gram. Kemudian masukkan secara bertahap, diaduk rata dengan perlahan aja. Tujuannya dimasukkan secara bertahap supaya adonannya ini tidak kelembekan ya. Dan tujuan lainnya supaya menghasilkan serat donat yang lembut dan halus. Untuk takaran bahan cairnya ini disesuaikan, bisa kurang bisa lebih ya dari yang saya buat ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan kelembapannya tepung. Kemudian di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Lalu masukkan 60 gram butter atau margarin. Di sini saya campur ya 30 gram butter dan 30 gram margarin. Kemudian 6 gram garam. Lalu di mixer lagi masih menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Ini tujuannya supaya adonan tidak kasar ya. Jadi adonan tuh bisa halus gitu ya untuk adonannya, sehingga nanti akan menghasilkan serat donat yang bagus, halus dan lembut. Nah oke, setelah kalis lalu kita akan pindahkan ke alas kerja. Ini kita padatkan dulu ya. Kemudian tahap selanjutnya timbang adonan. Di sini saya timbang seberat 25 gram. Oke, selanjutnya kita akan bulat padatkan adonan, dikempiskan dulu ya sebelum dibulatkan supaya tidak ada gelembung-gelembung udara. Untuk cara bulatkan adonan bisa dengan cara seperti ini ataupun dengan cara yang lainnya ya. Ada banyak cara di video-video saya sebelumnya juga bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian bagian bawahnya ini dicubit-cubit supaya adonannya ini terkunci rapat, supaya nanti tidak terbuka ya ketika digoreng, karena akan menghasilkan donat yang berminyak ya, karena masuknya minyak ke dalam adonan kalau bocor ya. Makanya ini dirapatkan. Kemudian selanjutnya ini kita celupkan dulu ke dalam tepung supaya permukaan adonan tetap lembab dan nanti tidak lengket ketika diangkat. Kalaupun teman-teman tidak mau dibaluri dengan tepung, tidak masalah ya, asal dicelupkan bagian bawahnya aja. Nah kemudian diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Langkah selanjutnya kita akan pipihkan adonan. Ambil adonan yang pertama kita bulatkan, lalu masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakan ini saya pakai yang berdiameter 6 cm. Tekan dengan pelan aja, jangan terlalu kuat-kuat. Pastikan gelembung-gelembung udaranya ini sampai pecah ya. Lalu lubangi adonan, bisa menggunakan alat pembolong ataupun alat apa saja. Di sini saya pakai spuit. Ini hanya untuk menandai bagian tengahnya aja supaya bulatannya itu rapi ya. Kemudian ini sedikit dilebarkan supaya hasilnya nanti diameternya lebih besar dari ukuran cetakan ya. Kemudian tata kembali di dalam wadah. Kalau misalkan teman-teman belum punya cetakan, bisa dipipihkan aja menggunakan scraper ataupun alat datar apa saja ya. Yang penting bisa untuk membantu memipihkan adonan ya, ataupun sekedar dipipihkan dengan tangan juga bisa ya.
Tapi kalau misalkan ada cetakan lebih baik kita gunakan ya. Nah, kalau misalkan teman-teman hasilnya mau gemoy-gemoy, mau tinggi, nah ini tidak perlu yang lebar-lebar ya untuk bagian lubang tengahnya. Selanjutnya proofing adonan. Untuk waktu proofing menyesuaikan aja, bervariasi ya. Jadi bisa di 45 menit atau 1 jam, bahkan 1 jam lebih ya. Biasanya itu kalau cuaca panas itu lebih cepat ya untuk waktu proofingnya. Sebaliknya kalau misalkan cuaca dingin biasanya itu lebih lambat ya. Nah, ini biarkan terbuka seperti ini, lalu panaskan minyak. Ini tujuannya biarkan diangin-anginkan dulu ya, supaya permukaannya ini kering, sehingga nanti ketika digoreng itu adonan atau donatnya itu lebih kokoh, jadi tidak lembab lagi. Karena tadi kan kita tutup, jadi adonan atau donatnya ini agak lembab gitu. Oke, setelah minyak panas langsung aja kita goreng. Untuk gunakan api kecil saja. Disesuaikan juga ya dengan kompor masing-masing, dengan wajan yang kita gunakan, dan disesuaikan juga dengan jumlah minyak yang kita pakai ya. Karena tebalnya wajan juga bisa mempengaruhi ya untuk panasnya minyak ya. Nah, oke, kalau misalkan sudah menguning seperti ini, tentukan aja ya untuk warnanya, mau kecoklatan, mau sedang-sedang saja, atau mau sedikit agak pucat juga itu tidak masalah ya. Tapi jangan terlalu kegosongan ya. Nah, ini warnanya sudah cukup seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk hasilnya ini dia. Warnanya cantik banget. Nah, kalau kita goreng dengan api yang agak kecil ya, jadi warna donatnya itu bisa merata cantik seperti ini dan juga tidak beruntusan ya. Nah, ini untuk donatnya empuk banget, lembut banget, dan ini seratnya bisa dilihat ya, ini halus banget. Tuh bisa lihat ya teman-teman. Nih, ini jujur ya, ini halus banget teman-teman dan lembut banget teksturnya. Silahkan untuk dicoba di rumah ya, bisa untuk ide jualan ataupun untuk sekedar cemilan ya. Nah, selesai sudah videonya. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya sebagai dukungan untuk kami. Dan untuk yang mau berlangganan silahkan tinggal klik aja tombol gabung. Silahkan untuk berlangganan menjadi member ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.